Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Azahra, NIM 2248201082. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang pengolahan data menggunakan SPSS pada mata kuliah Biostatistik. Selamat menonton. Masuk ke SPSS, kemudian kita klik variabel view. Di sini saya sudah membuat kode-kode dari setiap data yang akan diolah. Nama hewan itu untuk HEW, kelompok hewan uji itu KEL, kadar kolesterol itu KK. Kemudian pada kelompok hewan uji, kita buat value-nya dulu seperti ini. Value 1 kelompok negatif, 2 positif, 3 dosis rendah, 4 sedang, dan 5 kelompok dosis tinggi. Kemudian measure-nya itu nominal scale. Lanjut kita ke data view. Di sini saya sudah memasukkan data yang akan kita olah. Pastikan data kita olah itu sudah benar. Kemudian kita uji normality terlebih dahulu dengan deskriptif statistik. Kemudian kita klik explore. Kemudian kita masukkan kadar kolesterol kepada dependent list, kelompok hewan uji pada factor list. Kemudian kita klik statistik. Pastikan confidence-nya itu 95%. Kemudian continue. Kemudian kita klik plots. Kemudian kita klik normality plots. Continue. Baik, di sini kita bisa lihat di tes normality bagian Shapiro Wheel itu kita lihat karena data tersebut kurang dari 50 data, hasilnya itu besar dari alpha yang menandakan data kita itu normal. Kemudian kita lanjutkan dengan uji ANOVA dengan klik analyze, kemudian kita klik compare means, lalu one way ANOVA, kita masukkan kadar kolesterol ke dependent list dan kelompok hewan uji ke factor list. Kemudian kita klik post hoc, lalu kita centang LSD, continue, kemudian kita klik option, lalu kita klik descriptive dan homogeneity, continue. Oke. Di sini kita bisa lihat tes homogeneity-nya itu 0,890 yang berarti besar dari alpha yang menandakan data kita itu homogen. Kemudian kita lihat di ANOVA itu nilainya 0,000 yang berarti kecil dari alpha yang menandakan data kita memiliki perbedaan. Kemudian kita lihat di post hoc testnya itu terdapat perbedaan antara kelompok negatif dan kelompok dosis rendah serta kelompok positif dengan kelompok dosis tinggi. Selanjutnya uji Kruskal-Wallis. Pertama kita buat kategori kadar kolesterolnya dengan klik transform, kemudian klik record into different, kemudian masukkan kadar kolesterol ke numeric variable, kita ubah menjadi KK2, kemudian labelnya itu kategori kadar kolesterol change all any value. Kita masukkan value-nya. Yang pertama itu 90 sampai 119, 2 120 sampai 139, 3 itu 140. Oke, continue. Pada variabel view sudah terdapat KK2. Kemudian kita nolkan desimalnya. Kemudian kita ke value. Kita buat seperti ini. Oke. Kemudian kita klik data view. Lanjut kita klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kita klik legacy dialog, kemudian kita klik ke independent sample. Oke, kita masukkan kategori kadar kolesterol ke test variable, kemudian kelompok ke grouping variable, kita klik define range, minimum 1 dan maksimumnya itu 5, continue. Oke. Di sini kita dapat hasilnya 0,000 yang berarti kecil dari alpha. Kemudian kita lakukan uji Mann-Whitney dengan klik analyze, kemudian klik non-parametric test, kita klik legacy dialog, kemudian kita klik to independent sample. Oke. Kita masukkan kategori kadar kolesterol ke tes variabel, kemudian kelompok ke grouping variable.
different group, grup 1 1, grup 2 itu 3. Continue. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat itu nilainya 1,000 yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok negatif dengan kelompok dosis rendah. Kita buat kode seperti data yang tadi, responden, res, jenis kelamin JK, penurunan kadar itu PK. Kemudian pada value jenis kelamin kita buat 1 perempuan, 2 laki-laki. Oke. Untuk penurunan kadar itu 1 ya, 2 tidak. Oke. Kita ke data view. Di sini datanya sudah saya inputkan. Langsung saja ke analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian cross tab. Selanjutnya penurunan kadar kita masukkan ke row, dan jenis kelamin kita masukkan ke kolom. Kita klik statistik, kita klik chi-square dan risk, continue. Kita klik cells, kemudian kita centang observe, expected, row, kolom, continue. Kemudian oke. Di sini kita bisa lihat hasilnya itu 100% menandakan data kita valid. Kemudian kita lihat chi-square-nya, itu kita menggunakan 2 cells 50%. Maka kita lihat divisornya itu 1,000, itu menandakan besar dari alfa, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara perempuan dan laki-laki pada penurunan kadar kolesterol. Kita lihat risknya itu sama, perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hasil 1. Pertama itu kita ke variable view, kita buat kode dan label seperti data sebelumnya. Kemudian kita klik data view seperti ini, dan sudah saya inputkan. Kita akan mencari presentasi dari absorbannya. Kita klik transform, kemudian compute variable. Pada target variable kita buat persen, kemudian numeric expressionnya itu 0,8 seperti rumus. Oke, seperti ini sudah terlihat. Langsung saja kita tes regresinya dengan uji analyze, kemudian regression, lalu kita klik linear, kita masukkan persen ke dependent dan konsentrasi ke independent. Oke, di sini kita bisa lihat R kuadratnya itu besar dari 95%, yang menandakan data kita itu baik. Lalu kita lihat ke koefisiennya, itu dapat dilihat nilai dari B dan A untuk mencari nilai Y dengan rumus BX tambah A. Untuk A nya itu 0,853 dan untuk B nya itu 5,040.